Selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa kematian Brigadir J. Namun jangan lupa untuk diklik dulu, di subscribe, diklik tanda lonceng dan lain sebagainya. Hari ini akan saya prediksi tentang Ibu Putri. Ibu Putri ini kenapa sih kok berbohong terus? Apa maunya sih? Mari kita ungkap di sini. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada energi Ibu Putri, bagaimanakah perasaannya saat setelah mengetahui Brigadir J dihabisi dengan cara yang begitu sadis ya? Apa sih yang Ibu rasakan saat Brigadir J meninggal dengan cara yang begitu sadis? Apa yang Ibu rasakan saat Brigadir J meninggal dengan cara yang begitu sadis? Ada simbol optimis. Wow, sudah tahu Brigadir J meninggal dengan cara yang seperti itu, malah Ibu optimis. Mengapa Ibu optimis? Apa yang Ibu pikirkan? Karena ada intuisi dan manifestasi. Oh bukan, intuisi dan manifestasi, bener. Jadi seperti ini, ada bisikan-bisikan yang ingin diwujudkan. Oh, jadi kalau seperti yang diberitakan di media sosial itu, bahwa ini adalah pembunuhan berencana, ada benarnya. Karena di sini setelah ada kematian Brigadir J, Ibu Putri ini optimis karena di sini dia mendapatkan bimbingan yang ingin diwujudkan. Bimbingan yang seperti apakah itu? Bisikan-bisikan yang seperti apa itu yang harus kamu lakukan di sini? Bisikan-bisikan untuk bermuka dua, untuk bertopeng. Jadi untuk menyembunyikan sesuatu dengan menghambat adanya penyidikan, mengulur waktu dan lain sebagainya. Karena ada simbol wanita bertopeng di sini, teman-teman. Kemudian, apakah saat ini kamu juga mendapatkan bimbingan dari seseorang itu? Ada friends and kolega, ada teman dan rekan kerja, ada teman dan rekan-rekannya yang memberikan bimbingan, Ibu kamu harus begini, harus begini, harus begini, demi sesuatu tentunya. Ada teman dan kolega, teman-teman ya. Selanjutnya, apa tujuan dari teman dan kolegamu itu? Apa tujuan dari teman dan kolegamu itu agar kamu menuruti kemauannya? Apa tujuannya? Untuk menunjukkan kekuatan saat ini. Jadi seperti ini teman-teman. Pak Sambo ini seperti yang dibilang Pak Mahfud, memang ada kekaisaran Sambo di tubuh kepolisian. Dan ketika Pak Sambo ditekan seperti saat ini, akan ada gejolak-gejolak yang ada. Dan tumpuan saat ini ada di Ibu Putri. Karena Pak Sambo sudah mengakui kesalahannya dengan membunuh Brigadir J. Sedangkan Ibu Putri masih bersikukuh kalau dia dilecehkan. Padahal secara logika sajalah, mana berani Bawan melecehkan bosnya ketika bosnya tidak memberi angin segar. Mana berani tiba-tiba si Bawan langsung membopong kalau tidak ada sesuatu sebelumnya. Logika kita bermain di situ ya teman-teman. Tapi Ibu Putri ini masih bersikukuh dikarenakan ada backingan atau ada arahan dari teman-teman dan koleganya ini. Nah, yang ingin menunjukkan kekuatannya saat ini. Nah, ini ada hubungannya juga dengan dimana Pak Sambo ketika sudah dipecat secara tidak hormat, dia malah minta banding, mengajukan banding. Tentunya seperti yang saya prediksi kemarin itu karena satu,
untuk kepentingan masa depan anak-anak. Dengan dipecatnya Pak Sambo, dia tidak akan mendapatkan pensiun. Tapi kalau dia mengajukan pengunduran diri kemudian di ACC, maka dia akan mendapatkan pensiun, dan tentunya ini juga untuk tunjangan anak-anak. Ya, jadi di sini baik Pak Sambo maupun Ibu Putri ini sudah ada yang harus begini, harus begini, harus begini. Sudah ada yang mengarahkan terkait dengan teman dan kolega. Nah, seperti yang saya prediksi kemarin, Pak Sambo ini ketika nanti dia tidak disetujui pengunduran dirinya atau tidak disetujui bandingnya, dia akan buka-bukaan tentang sosok seseorang yang di atasnya. Nah, sosok seseorang yang di atasnya ini tentunya tidak mau dibuka, makanya berjibaku gimana caranya membantu Sambo di sini. Ya, jadi buka-bukaan semuanya nantinya ya, yang diuntungkan rakyat kalau buka-bukaan seperti ini. Makanya kita pantau terus peristiwa ini. Selanjutnya, present power, kekuatanmu saat ini sebesar apakah dengan teman-temanmu? Sebesar apakah kekuatanmu saat ini? Peace, tempat yang masih belum tersentuh, ya, karena di sini ada tempat yang nyaman, yang damai. Jadi atasannya atau teman-temannya dari Pak Sambo dan Ibu Putri ini tempat yang nyaman, yang damai, yang masih belum tersentuh di perkara ini, teman-teman. Wow, di pemberitaan mengatakan, ya, jika Pak Sambo ini tidak dijadikan tersangka, ada yang bintang 3 akan mengundurkan diri. Berarti yang bermain ini di atasnya bintang 3, teman-teman, atau orang-orang yang mempunyai jabatan yang vital di dalam penentuan Pak Sambo ini, ya. Karena di pemberitaan seperti itu, jika Pak Sambo tidak ditetapkan menjadi tersangkanya, ada bintang 3 yang akan mengundurkan diri. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan orang-orang yang berada di tempat yang damai ini? Orang-orang yang mempunyai kayak jabatan wewenang atas Pak Sambo ini, ya. Apa yang akan dilakukan backingan Pak Sambo ini? Katakanlah seperti itu. Apa yang akan dilakukan backingan Pak Sambo ini? Korek, keberanian melangkah tanpa mau melihat akibatnya nanti. Berani melangkah tanpa pikir panjang, seperti itu. Keberanian melangkah, hal seperti apa yang akan kamu lakukan? Hal seperti apakah yang akan kamu lakukan terhadap Sambo dan Putri ini? Pikiran-pikiran gelap, niatan-niatan jahat. Kartu ini juga keluar saat saya memprediksi tentang pembakaran di gedung yang di Sumut itu loh, teman-teman, gedung Kapolda di Sumut, ya. Kartunya juga keluar ini. Pikiran gelap ini tentunya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan hukum, yang pada akhirnya berusaha gimana caranya agar Sambo dan Ibu Putri ini mendapatkan keringanan seringan-ringannya. Makanya Ibu Putri ini diarahkan untuk tetap mengakui sebagai korban pelecehan. Nah, padahal secara logika itu kayaknya nggak mungkin, mana berani bawahan membopong seorang atasan jika sebelumnya tidak ada sebuah hubungan yang khusus, ya. Nah, di sini tetap diminta Ibu Putri mengakui adanya pelecehan oleh teman-teman dan rekan kerjanya ini. Di mana temannya ini atau rekan kerjanya ini atau backingannya ini mempunyai power yang luar biasa di sini, dan saat ini masih belum tersentuh hukum terkait dengan kasus Sambo ini, masih aman-aman saja. Dan di sini akan berusaha untuk melangkah dengan pikiran-pikiran gelapnya, perbuatan-perbuatan yang gimana caranya agar Sambo dan Putri ini mungkin akan mendapatkan keringanan. Selanjutnya, dari perbuatan-perbuatan dengan pikiran-pikiran jahatnya itu,
akankah berhasil mewujudkan apa yang kamu harapkan? Your higher self. Orang ini merasa, teman-teman, backingan Sambo ini merasa bahwa dirinya adalah paling yang berkuasa, paling benar, paling kuasa dan lain sebagainya. Makanya tidak ada gentarnya, tidak ada takutnya dalam membackingi kasus Sambo ini. Nah, secara terang-terangan Sambo sudah mengakui kalau dia adalah pelaku dan otak dari peristiwa pembunuhan Brigadir J. Nah, setelah dipecat, Sambo melakukan pembangkangan dengan dia minta mengajukan banding. Nah, tentunya banding ini jika tidak disetujui makanya akan ada tarik ulur di sini. Tentunya banding ini di pihak-pihak atas ya, kita nggak tahu pihak-pihak atas ini siapa saja, pasti ada pembicaraan. Kalau kamu tidak menyetujui banding saya akan begini. Pastinya Sambo dan backingannya ini mengetahui sesuatu yang ada kaitannya di tubuh kepolisian atau di tubuh pemerintahan. Makanya dia berani menunjukkan kekuatan secara terang-terangan. Nah, kalau di sini buka-bukaan seperti ini, yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia. Akan tahu kebobrokannya seperti apa di tubuh kepolisian dan di tubuh pemerintahan. Nah, siapa saja yang bobrok ini, wow. Semoga Sambo bernyanyi. Semoga Sambo bernyanyi loh ya. Kalau Sambo bernyanyi, yang diuntungkan juga rakyat jelata karena tahu, oh ternyata ini pejabat ini seperti itu, oh ternyata ini seperti itu. Jadi kita ibaratnya bersih-bersih ya. Selanjutnya, mengapa kamu merasa paling tinggi, paling benar? Alasannya apa? Ada kartu as apa yang kamu miliki? Ada kartu as apa yang kamu miliki? Giants Fund, anak-anak yang berbahagia atau orang-orang yang selama ini berbahagia dengan fasilitas dan lain sebagainya, atau dengan aliran dana dan lain sebagainya di sini. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, Ibu Putri ini ada yang mengarahkan agar dia melakukan pembohongan di publik, dikarenakan di sini ada backing emas yang diarahkan oleh rekan-rekan atau orang yang membackinginya, dan yang membackinginya ini tidak satu orang teman-teman. Makanya di sini ada teman dan kolega. Nah, ada teman dan kolega. Jadi yang terkait di sini banyak orang yang di atas-atas terkait dengan peristiwa Sambo ini. Nggak terkait langsung sih, enggak. Cuman kalau Sambo tidak dibela, Sambo sakit hati, dia akan berkicau. Nah, yang atasan ini khawatirnya nanti Sambo buka-bukaan, makanya mereka berjibaku menunjukkan kekuatannya untuk bisa menolong Sambo di sini. Dan teman dan rekan kerja ini terkait dengan di tempat yang aman saat ini masih belum tersentuh oleh hukum yang ada kaitannya dengan Sambo. Woi, perang bintang di sini jadinya ya. Perang bintang tentunya, atau perang orang-orang atas. Dan ketika Sambo ini tidak dapat, misalnya tidak di ACC bandingan dalam kasusnya itu, akan ada keberanian melangkah dengan cara-cara yang kurang bagus, karena orang ini merasa paling kuat, dan dia juga melindungi atau terkait dengan kesenangan-kesenangan yang selama ini sudah diberikan oleh Sambo. Seperti itu teman-teman. Jadi baik Ibu Putri maupun Sambo ini ada yang membackingi. Kenapa Ibu Putri terkesan mengulur waktu? Karena itu untuk memberikan rancangan atau rencana, untuk menyusun rencana dalam penyerangan balik. Dan di sini orang-orang yang bermain di belakang Ibu Putri ini adalah orang-orang yang selama ini kedudukannya nyaman-nyaman saja di sini, bergelimang harta,
juga masih belum tersentuh di kasus Sambo ini. Tapi ketika Sambo nanti bandingnya ditolak, tentunya Sambo akan berkicau, dan ketika berkicau orang-orang ini nanti akan gemeteran ya. Gemeteran karena akan bisa terbongkar siapa-siapa saja yang selama ini sudah dialiri dana Sambo, seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kawal terus peristiwa ini. Semoga saja cepat terungkap dan pemerintahan dan pihak kepolisian yang loyal bisa segera menertibkan tubuh kepolisian bersih-bersih agar tidak terjadi hal semacam ini, kekaisaran di tubuh kepolisian yang pada akhirnya menjadi ribet seperti ini teman-teman. Dan perkara Sambo ini pada akhirnya meluas, melebar ke ranah politik teman-teman. Siapa saja yang disorot ada dekat dengan Sambo, misalnya toko ini jalan bareng dengan Sambo, terus dicurigai takutnya ada aliran. Kemudian toko ini makan bareng dengan Sambo, dicurigai juga takutnya juga mendapatkan aliran, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini adalah saat tahun menjelang tahun politik ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.